Hai guys, welcome to Graca, Gracia dan Eca. Jadi kalian tahu, hari ini saya akan podcast. Kita akan membuat podcast apa tuh, Cah? Tentang pemanasan global sih, Grace. Oh gitu, Cah. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu berkata suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dataran yang ada di bumi. Suhu rata-rata global permukaan bumi itu telah meningkat gitu loh, Cah. Meningkatnya tuh dari 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Nah, sebagian besar dampak dari pemanasan global itu tahu dari apa? Dari kita dan orang yang nonton juga. Dari ulah-ulah manusia. Dan pada akhirnya mengganggu kegiatan kita juga. Gitu, Cah. Iya. Iya. Nah, habis dijelasin pemanasan global itu apa, ada juga nih dampak yang timbul dari efek pemanasan global. Nah, salah satunya yang kita pilih itu penyakit. Kayak misalnya kolera, asma, malaria, sama kanker kulit. Misalnya nih ya, kita ambil kolera. Nah, dia tuh muncul karena lingkungan yang tercemar. Lingkungan lebih spesifiknya tuh kayak di sungai, terus di pasar, di jalanan gitu. Akhirnya semuanya tercemar, terus muncullah kolera. Kalau asma sama kanker kulit itu, dia disebabkan tuh karena pemanasan global. Jelas kan ya, cuma apa ya, kayak radiasi mataharinya itu terlalu banyak. Jadi muncullah kanker kulit, terus polusinya juga tambah ketutup di bumi. Makanya ada asma. Tuh guys. Oh, dan biar kita tahu lebih lanjut, kita akan Q&A bersama narasumber yaitu Dr. Natalia Kristantino Graheni, SPA. ini dia Q&A kita. Kembali lagi di podcast Graca, Gracia dan Eca. Kini kami kembali dengan narasumber kami yang akan membantu kami menjelaskan lebih detail tentang penyakit yang telah kami pilih. Yang pertama berkaitan dengan kolera. Dalam kondisi lingkungan apa kolera dapat bertumbuh? Eca dan Gracia tahu nggak kolera itu apa? Kolera itu adalah penyakit infeksi yang gejalanya adalah diare. Penyebab diare ini adalah kuman atau bakteri yang namanya Vibrio cholera. Nah, Vibrio cholera ini biasanya kita dapatkan pada makanan atau minuman yang terkontaminasi nih. Nah, kontaminasinya dari mana? Kontaminasinya atau transmisinya adalah selalu hampir sebagian besar itu berhubungan sama lingkungan. Lingkungan yang bagaimana? Lingkungan yang akses untuk air bersih dan sanitasinya itu kurang. Jadi rata-rata biasanya kita dapatkan di lingkungan atau area yang kumuh, yang berdempet-dempetan, atau pada daerah-daerah pengungsian, atau pada daerah-daerah bencana, di mana kerumunan orang, ketersediaan air bersihnya kurang, atau mungkin air bersihnya ada tapi untuk mau dimasak itu kok cek sulitnya. Jadi itu lingkungan-lingkungan yang harus diwaspadai, bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri yang namanya Vibrio cholera. Nah, bagaimana sunburn dapat terkait dengan kanker kulit? Ya, Gracia, sunburn atau sengatan sinar matahari adalah suatu reaksi terhadap ultraviolet radiasi yang bisa menyebabkan kerusakan pada beberapa lapisan-lapisan kulit. Nah, kerusakan-kerusakan pada lapisan kulit ini akan bisa memicu perlawanan dari tubuh. Sebenarnya harusnya perlawanannya ini perlawanan yang baik, tetapi ada beberapa sel-sel yang mereaksinya berbeda, sehingga kerusakan akibat sengatan sinar matahari ini
akan berisiko terjadinya kanker kulit itu tadi. Nah, kanker kulit ini macam-macam dan harus dievaluasi dan diperiksakan oleh tenaga kesehatan yang ahli. Begitu. Yang terakhir, apa yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut? Nah, untuk bisa menghindari penyakit-penyakit yang tadi kalian tanyakan, satu, untuk yang kolera kan tadi sudah disampaikan. Jadi hidup bersih. Kalaupun kalian mau makan atau mau minum, pastikan dari yang bersih, dimasak. Harus dimasak, karena makanan-makanan yang tidak dimasak atau yang mentah akan beresiko untuk adanya kontaminan itu tadi. Kontaminan itu salah satunya ya bisa jadi dari Vibrio cholera itu tadi. Nah, untuk menghindari kemungkinan sunburn yang bisa beresiko menjadi kanker kulit, jadi negara kita ini kan negara tropis, pastinya selalu ada dong sinar matahari ya. Nah, kita nggak bisa menghindari nih sinar matahari, sehingga yang harus kita lakukan adalah proteksi. Gimana cara proteksinya? Proteksinya adalah jangan lupa menggunakan sunscreen. Sunscreen itu ada UV, ada part-partnya. Tapi minimal itu sunscreen-nya ini yang aman untuk kulit kalian sebagai anak remaja ya. Sekian dari podcast kami. Semoga apa yang udah ada di podcast ini tuh bantu kalian ya. See you next time.